Untuk rekaman video hari ini akan saya share di ini ya, di e-learning ya, pada mata kuliah basis data. Baik, untuk materi hari ini kita membahas untuk tugas dulu ya, berkaitan dengan praktikum SQL dan DML. Untuk sejauh ini perkuliahan berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Suara saya terdengar jelas, barangkali takutnya nggak jelas ya. Jelas, dulu jelas. Oke. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk praktikum ya, untuk web 2 hari ini, mata kuliah basis data, saya akan membahas mengenai SQL dan DML. Karena materi ini berhubungan dengan tugas ya, tugas 2 yang masih berjalan untuk pengumpulannya, supaya menambah pengetahuan ataupun pemahaman Bapak Ibu mengenai materi berkaitan dengan SQL dan DML. Baik, untuk SQL sendiri ya, Bapak Ibu, perintah-perintahnya itu sebenarnya banyak ya. Ada DDL, DML ya, kemudian ada DCL, TCL. Tapi untuk hari ini kita fokusnya di DDL dan DML ya, Bapak Ibu ya. Jadi berkaitan dengan DDL dan DML. Yang dimana DDL sendiri di sini sudah saya lampirkan ya, beberapa perintah yang ada di dalam DDL ya. Data Definition Language ya. Terdiri dari create, alter, rename, comment, truncate, dan drop. Yang dimana untuk DDL sendiri ini berkaitan dengan proses pembuatan, penghapusan database ya. Kalau DML sendiri meliputi insert, update, dan delete. Yang dimana DML ini berhubungan dengan pengoperasian atau manipulasi data di dalam tabel ya pada SQL. Nah, yang pertama berkaitan dengan DDL dulu ya, Data Definition Language. Yang dimana DDL merupakan ya salah satu perintah yang ada di dalam SQL, yang dimana di dalamnya ini tercakup perintah-perintah yang berkaitan dengan perubahan ya, pembuatan ataupun penghapusan struktur ya, atau pembuatan database. Jadi pada intinya DDL di sini berhubungan dengan pembuatan database itu sendiri. Dan untuk DDL perintahnya ini bersifat permanen ya. Contohnya kalau misalkan kita create database ya, membuat ya, berarti ada create database. Berarti nanti database akan dibuat, ketika dihapus itu akan dihapus keseluruhan ya, baik databasenya maupun tabel-tabel yang ada di dalamnya. Yang dimana objek-objek yang dimaksud di dalam apa namanya SQL ini ya berupa apa? Tabel, ada view, ada prosedur, ada function, dan trigger. Di sini terdapat beberapa perintah-perintah yang ada di dalam DDR ya. Ada create yang digunakan untuk pembuatan apa namanya, pembuatan database ya. Sudah pernah dicoba Bapak Ibu untuk panduan praktikum yang sudah dibagikan oleh UT? Coba saya tanya dulu biar saya tahu sejauh mana pemahaman Bapak Ibu mengenai SQL dan DML. Sudah dicoba untuk materinya, praktikum? Pak Yusuf, Pak Aditya, nggak apa-apa Pak, silahkan bertanya ya nanti ya. Sejauh ini materinya sudah pernah dipraktekkan, sejauh mana pemahamannya, tugas sudah dikerjakan. Belum. Bapak Ibu, sudah dipraktekkan atau belum untuk materi praktikumnya? Belum? Baik, mari bersama-sama Belum. ya, Bapak Ibu. Nanti kita praktekkan bersama-sama mengenai DDL, DML dalam SQL ya. Jadi yang pertama yang akan saya bahas adalah DDL ya, Data Definition Language, yang dimana DDL sendiri terdiri dari beberapa perintah ya, ada create, ada alter, ada drop.
Kemudian yang kedua adalah DML, yang dimana DML ini adalah salah satu perintah yang ada di dalam SQL ya, yang dimana DML ini digunakan untuk proses pengolahan data di dalam tabel ya. Kalau bedanya kalau DDL itu pada proses pembuatan database-nya, yang dimana di dalam database itu nanti akan terdiri dari beberapa tabel. Nah, perintah-perintah yang digunakan untuk manipulasi data atau pengolahan data di dalam tabel itu menggunakan perintah DML ya Bapak Ibu ya. Untuk DML sendiri terdiri dari beberapa perintah ya. Di sini yang saya lihat ya yang dilampirkan di materi dari OT itu ada 10 ya, ada insert, update, delete, select, between, line, order by, group by, fungsi statistika dan fungsi string ya. Ini nanti kita bersama-sama akan praktekkan. Nanti saya juga minta Bapak Ibu ya untuk mempraktekkan untuk perintah-perintah dari DDL ataupun DML ya supaya saya tahu sejauh mana pemahaman Bapak Ibu mengenai materi tersebut. Kemudian eh, untuk tugas ini ya, jadi pada tugas yang saya baca, jadi nanti Bapak Ibu akan apa namanya mengimplementasikan atau mengubah rancangan IRD ya yang sebelumnya di materi sebelumnya sudah saya bahas ya. Jadi IRD yang sudah jadi ya, yang sudah ditentukan entitas, atribut, kardinalitas ya, itu nanti akan diimplementasikan ke dalam MySQL ya. Jadi IRD yang sudah jadi itu akan diimplementasikan ke dalam basis data ya yaitu MySQL atau sekarang disebut dengan MariaDB ya. Jadi mana nanti implementasi ini ya akan mencakup tabel dokter, tabel administrator, pasien ya. Jadi untuk tabel-tabel yang terbentuk ya ke dalam MySQL itu tergantung dari banyaknya atribut. Jadi atribut yang ada pada IRD ini adalah data dokter admin, administrator, daftar, pasien, pasien dokter dan dokter. Jadi 6 entitas ini nanti akan dibuatkan tabel di dalam basis data rumah sakit ya. Jadi nanti Bapak Ibu dalam prakteknya, jadi IRD yang sudah jadi ini diimplementasikan ke dalam SQL, yang dimana di dalam IRD itu kan terdiri dari beberapa apa namanya entitas ya. Di sini ada dokter admin sampai dengan dokter ya, ada 6 entitas, yang dimana masing-masing entitas ini terdiri dari beberapa atribut. Maka setiap atribut dan entitas ini akan menjadi tabel ya. Jadi entitas akan jadi tabel, atribut ya ini nanti akan menjadi field atau kolom di dalam tabel. Baik, sekarang saya langsung mulai ya prakteknya Bapak Ibu. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Pakai chat aja nggak apa-apa, barangkali introvert ya. Silahkan pakai chat, ada yang ditanyakan sebelum saya mulai untuk praktikumnya Bapak Ibu? Tidak? Ya, langsung saja ya. Dalam pembuatan ya database MySQL di sini dapat dilakukan menggunakan dua cara ya. Jadi akses pembuatan database di dalam MySQL ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan Command Prompt atau CMD, yang kedua menggunakan tampilan PHP MyAdmin. Sudah dipraktekkan Bapak Ibu, sekali lagi saya bertanya supaya nanti saya bisa apa ya, bisa mendefinisikan bahwa untuk penjelasannya itu sejauh mana. Oke, sambil dipraktekkan Belum ya, di silakan Bapak Ibu sudah install SAM PP. SAM PP sudah diinstal? belum Belum? Oke, nanti ini ya ya. Bapak Ibu, Pak Aditya atau Pak Yusuf sudah install, Pak Yusuf, SAM PP. Sudah Pak? Oke, saya lihat dulu. Belum, oke.
Jadi gini ya, untuk sekarang saya praktekkan terlebih dahulu ya. Jadi seharusnya sudah apa namanya menginstal SAM ya. Soalnya nanti untuk tugas dua sendiri kan ini adalah yang apa yang Bapak Ibu kerjakan di tugas dua ya. Jadi untuk pembuatan jadi dari IRD yang sebelumnya sudah dibuat itu nanti akan diimplementasikan menjadi data fisik menggunakan MySQL. Baik, PR-nya satu ya, install SAMPP terlebih dahulu ya, SAMPP terlebih dahulu. Mohon maaf Bapak, kalau misalkan komunikasi dengan mahasiswa UT lainnya, biasanya melalui apa Pak? Atau hanya melalui e-learning saja dengan dosen, atau mungkin di luar ada grup atau apa? Sepertinya tidak ada komunikasi lain, Bu. Kebanyakan Gimana? kita lebih komunikasinya lebih ke kita pribadi dengan dosen, Bu. Kalau dengan teman-teman yang lain kita bahkan Hmm, tidak ada akses untuk berkomunikasi gitu. oke. Bapak, Ibu, kalau misalkan nanti saya buatkan WA grup, kira-kira ini nggak berkenan tidak supaya nanti misalkan ada kesulitan untuk tugas ya, nanti bisa bertanya ke saya sebelum dikumpulkan. Jadi nanti di grup juga Setuju, kan Bu. Bapak Ibu bisa komunikasi dengan lainnya ya, begitupun dengan saya gitu maksudnya. Setuju, Bu. Nanti saya broadcast ya untuk link grupnya. Baik, mohon diperhatikan ya ini soalnya berhubungan dengan tugas. Saya inginkan setidaknya Bapak Ibu paham ya mengenai implementasi dari IRD ke data fisik melalui SQL itu seperti apa. Jadi nanti pertama Bapak Ibu harus install terlebih dahulu yang namanya SAMPP. Jadi menggunakan SAMPP itu adalah server ya, server lokal untuk pembuatan database. Yang dimana menggunakan SAMPP ya Bapak Ibu. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti akan terdapat beberapa modul ya di sini ya. Ada ePage, ada MySQL, ada FileZilla, Mercury, Tomcat ya. Nanti yang perlu diaktifkan dalam pembuatan database ini Bapak Ibu perlu mengaktifkan yang namanya ePage dan MySQL ya. Jadi nanti tinggal diklik aja di sini ya. Jadi untuk apa namanya? Nanti akan ada start ya. Ketika diklik nanti akan jadi stop. Jadi dua ini harus berjalan terlebih dahulu supaya bisa membuat database fisik ya, data fisik ya dari IRD tersebut. Jadi pada intinya pertama install dulu SAM ya, SAMPP, kemudian diinstal, terus aktifkan ya ePage-nya dan MySQL. Nanti sebelum diaktifkan tidak akan ada berwarna hijau ya. Jadi apa namanya? Ketika nanti di start, ketika oke, maka ePage maupun MySQL ini akan berubah background menjadi hijau. Kemudian jadi nanti pastikan modul service ya pada ePage dan MySQL ini harus aktif. Yang dimana ketika ePage dan MySQL ini aktif akan ditandai dengan background berwarna hijau. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dua ini harus aktif terlebih dahulu. Kemudian saya jelaskan kan tadi kan ini ya untuk pembuatan database mengakses basis data SQL ya atau MariaDB ini bisa menggunakan dua cara, bisa menggunakan command prompt, bisa juga menggunakan tampilan PHP MyAdmin. Ya, PHP MyAdmin ini dapat diakses melalui nanti ya MySQL klik admin. Itu nanti akan muncul kalau misalkan sudah berjalan. Selanjutnya saya akan jelaskan terlebih dahulu menggunakan command prompt ya, command prompt ya. Untuk command prompt, untuk command prompt ini dilakukan dengan cara klik window R, kemudian klik OK. Coba Bapak Ibu, sekarang kalau belum ada SQL nggak akan berjalan ya. Jadi belum ada sumnya ya. Jadi sok sambil praktek sambil install sum ya Bapak Ibu ya. Coba sekarang. Jadi untuk CMD ini dilakukan dengan perintah window R, terus klik OK. Baik saya praktekkan ya. Jadi pertama-tama ya Bapak Ibu, sebentar.
Baik, sudah tampil ya. Ya, jadi nanti kalau pakai command prompt itu seperti ini ya. Jadi kita memasukkan perintah-perintah untuk akses ke MySQL. Jadi caranya tadi ya, Bapak Ibu tekan Windows R, kemudian OK ya. Windows R, ketik CMD, kemudian OK. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi untuk akses ke SQL, pertama-tama Bapak Ibu perlu milih yang namanya direktori yang akan diakses. Perintahnya adalah CD di materi ya, materi sudah ada. Jadi pertama kita masukkan perintah CD. CD tersebut adalah change directory. Jadi kita pilih directory mana yang akan diakses. Kemudian slash kita enter. Nah, di sini sudah masuk. Kita mau ke directory C ya. Di directory C, maka kita masukkan perintah. Pilih directory yaitu CD. Kita akan mengakses yang namanya sum ya. SQL itu pakai sum ya servernya ya, kita ketikkan sum pp, kemudian dari sum pp nanti kita masuk ke folder ya, ke folder yang namanya MySQL, kemudian kita masuk ke bin, kita klik ya, di sini sudah masuk. Oh berarti tadi kan kita pilih direktorinya adalah sum ya, dari folder sum masuk ke SQL, masuk ke bin ya. Kemudian ini sudah masuk ya, berarti kalau sudah ada kurung siku di dalam ya, ini direktori apa, berarti ini sudah masuk ke folder sum, MySQL, dan bin. Selanjutnya kita masuk ke SQL-nya. Caranya seperti apa? Kita ketikkan MySQL ya. Kita masuk sebagai user. Jadi U di sana, strip U itu adalah kita masuk ke SQL sebagai user. Kemudian root. Oke, kalau tampilannya sudah seperti ini, welcome to MariaDB Monitor ya, sampai dengan bla 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 bla, dan akhirnya ada MariaDB non. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil masuk ke MySQL menggunakan command prompt. Selanjutnya, setelah muncul tampilan seperti ini, biasanya kita lihat dulu. Jadi perintah-perintahnya ya nanti ya Bapak Ibu ya. Bentar. Agak bolak-balik nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, jadi nanti untuk CMD itu ya Bapak Ibu ya akan seperti ini. Jadi nanti di run, klik CMD, kemudian OK ya. Jadi Windows R, nanti ketik CMD, OK ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini yang sudah saya presentasikan tadi. Kemudian setelah apa namanya sudah masuk ke CMD-nya, kita masukkan perintah-perintah tadi ya. Jadi ada C user ya tadi ya, di folder user ya. Di sini ada CD di sini adalah change directory. Jadi berarti kita milih directory mana yang akan kita akses. Maka selanjutnya change directory, kemudian di sini arahkan apa namanya? Arahkan folder ke sum, MySQL, dan bin dengan perintah CD. Jadi change directory-nya adalah sum, folder sum, MySQL, dan bin. Ketika di enter nanti akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya ya kita masukkan perintah MySQL strip u root. Berarti di sini adalah kita masuk ke SQL sebagai pengguna. Nah, tampilan ini adalah tampilan yang akan tampil pada layar ketika kita berhasil masuk ke database MySQL. Terus selanjutnya, setelah berhasil masuk ya, kita bisa memasukkan beberapa perintah ya. Salah satunya adalah show database. Yang dimana show database ini digunakan untuk menampilkan database apa saja yang sudah dibuat di dalam apa namanya MySQL ya. Terus kemudian database yang telah ada pada MySQL antara lain ini. Jadi nanti ya Bapak Ibu ketika sudah berhasil seperti ini ya, ini berarti konfirmasi ya, welcome to sampai dengan MariaDB, ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke database MySQL. Perintah selanjutnya kita bisa menampilkan misalkan ya show.
show database ya. Database. Titik koma ya. Jadi kita akan melihat database. Kita klik di sini pada MySQL saya sudah terdiri dari beberapa tabel ya. Kalau information schema, MySQL dan performance scheme ini adalah bawaan dari SQL ya. Berarti di sini tabel yang saya miliki ada latihan Lina, mahasiswa, perpustakaan, kemudian RS1, R Rumah Sakit Lina ya. Ini sudah ada beberapa tabel. Maka dari tabel ini ya Bapak Ibu ya, dari show tabel ini kita bisa menambahkan tabel baru, cara membuat tabel ya. Jadi untuk cara membuat tabel sendiri seperti ini. Ini adalah database yang sudah ada atau dibuat. Kemudian dapat juga oh ya di MySQL dulu. Kemudian dapat juga kita mengakses ya SQL itu melalui php-myadmin. Nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini untuk materi yang saya sampaikan ini saya ambil dari materi yang sudah diupload pada aktivitas 8 ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan diikuti. Di sini saya buatkan materi pengayaan supaya untuk step by step-nya bisa dipahami dengan baik ya. Baik, jadi untuk akses ke MySQL itu ada menggunakan dua cara ya. Tadi pakai CMD, bisa juga pakai localhost ya, yaitu php-myadmin. Jadi pertama-tama sebelum bisa akses ke CMD ataupun php-myadmin, Bapak Ibu harus terlebih dahulu menginstal SAMPP ya. Kemudian mengaktifkan modul ePage dan SQL-nya. Ketika sudah berhasil masuk, nanti Bapak Ibu bisa akses melalui CMD maupun php-myadmin ya. Jadi tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke perintah ya, DDL-nya dulu, Data Definition Language. DDL di sini berkaitan dengan apa? Dengan create ya. Tadi pembuatan database, penghapusan database ataupun memanipulasi atau mengatur isi dari database tersebut. Jadi untuk perintah DDL nanti akan saya jelaskan menggunakan command prompt itu seperti apa, kemudian menggunakan php-myadmin itu seperti apa. Pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu materinya ya Bapak Ibu biar nggak bolak-balik. Untuk create database ya menggunakan command prompt ya. Yang dimana untuk membuat database menggunakan command prompt itu dilakukan dengan memasukkan perintah create database, kemudian database-nya apa, titik koma. Nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini adalah database yang sudah ada sebelumnya ya. Kemudian saya membuat database Rumah Sakit Lina ya di sini ya. Jadi yang sebelumnya nggak ada jadi ada. Nanti cara membuat database baru supaya yang sebelumnya belum jadi di sini intinya belum saya buatkan tabel baru. Di sini ada tabel baru ya, ada penambahan yaitu Rumah Sakit Lina. Untuk menambahkan database Rumah Sakit Lina di sini ini bisa menggunakan perintah create database ya. Create database, kemudian nama tabelnya apa? Untuk nama tabel ini bebas ya Bapak Ibu ya. Biasanya ini menggunakan istilah yang mudah diingat oleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk nama-nama ini nanti ketika kita merancang sistem informasi itu harus sama. Ketika namanya berbeda itu otomatis akan error ya ketika dihubungkan dengan sistem ya. Untuk penyimpanan misalkan. Jadi untuk nama apa namanya? Nama database ini silahkan Bapak Ibu dibuat dengan istilah atau kalimat ataupun kata-kata yang mudah diingat oleh Bapak Ibu ya. Jadi bebas. Ya, jadi nanti hasil create database yang sebelumnya di sini ya tabelnya hanya terdiri dari 9 tabel, di sini menjadi 10 tabel yaitu ada penambahan Rumah Sakit Lina. Untuk caranya seperti ini ya Bapak Ibu. Bentar, saya simulasikan ya supaya bisa dipahami dengan baik. Tadi kan sebelumnya ya, saya show database dulu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 9 ya. 9. Maka di sini misalkan saya mau bikin apa namanya database rumah sakit latihan gitu ya. Maka pertama-tama kita tulisan create ya, create. Kemudian nama database create database ya, database.
Nama databasenya siapa? Misalkan rumah sakit, misalkan satu ya, titik koma. Nah, di sini query oke, satu row affected. Berarti di sini pembuatan tabelnya berhasil ya. Jadi kalau misalkan tidak ada komentar di bawahnya, itu diartikan bahwa pembuatan database rumah sakit satu itu berhasil. Cara melihatnya gimana? Kita lihat show database ya, show database. Bisa diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Di sini yang awalnya ya tidak ada rumah sakit, yang tidak ada rumah sakit satu ya, di sini ada rumah sakit satu karena kita sebelumnya membuat database rumah sakit satu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa? Ya, jadi langkah awal pokoknya ya harus install SAMPIPI. Kedua, aktifkan Apache dan SQL-nya. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengakses menggunakan Command Prompt ataupun menggunakan PHP Saya jelaskan dulu pakai Command Prompt ya di sini. Untuk pertama-tama kita lihat dulu database-nya ada apa saja ya. Show dulu. Nanti akan tampil seperti ini. Kemudian karena kita misalkan belum punya database untuk tugas ini ya, kita buat create database rumah sakit satu titik koma enter, maka di sana akan ada penambahan rumah sakit satu ya, seperti itu. Selanjutnya saya masuk lagi ke materi. Tampil ya slide materinya Bapak Ibu. Kalau nanti menggunakan PHP MyAdmin, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi lebih, kalau misalkan CMD itu berbasis teks, kalau untuk apa namanya? Kalau untuk PHP MyAdmin ini sudah tervisualisasi dengan baik ya, sehingga lebih mudah. Jadi kebanyakan orang biasanya banyak menggunakan langsung pada PHP MyAdmin. Nah, untuk PHP MyAdmin juga sama, nanti saya praktekkan di sekalian di IRD ya, saya jelaskan satu persatu. Jadi untuk membuat database menggunakan PHP MyAdmin ya, ini dilakukan sama ya, langsung kita buka PHP MyAdmin-nya, kemudian create database. Jadi di sini lebih mudah ya Bapak Ibu. Jadi nanti sebaiknya saran saya dilihat dulu perintahnya apakah harus menggunakan dua-duanya, apakah salah satu. Kalau salah satu, saya sarankan lebih baik menggunakan PHP MyAdmin karena lebih tervisualisasi ya. Jadi di sana Bapak Ibu langsung masukkan perintah saja ya. Langsung klik 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 ya. Kalau misalkan Command Prompt itu memang berbasis teks Bapak Ibu ya. Selanjutnya drop database. Jadi drop database di sini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menghapus database yang sudah dibuat ya. Misalkan di sini ya, sebelumnya saya ada rumah sakit Lina. Saya masukkan drop database rumah sakit underscore Lina. Maka nanti rumah sakit underscore Lina ini akan hilang ketika Bapak Ibu menggunakan drop database nama database ya, titik koma kayak gitu. Untuk di PHP MyAdmin itu lebih mudah ya. Jadi nanti tinggal klik drop, kemudian oke, drop aja. Jadi di sana langsung, jadi tidak harus memasukkan perintah, tinggal klik-klik saja. Terus kemudian selanjutnya adalah membuat tabel ya, membuat tabel. Yang dimana membuat tabel di sini ada dua cara. Yang pertama create nama kurung buka langsung dimasukkan ya. Tapi saya menggunakan yang bawah, Maria D. Misalkan di sini ya, create tabel, saya bikin tabel dokter, ya berarti di sini create tabel, tabelnya tabel apa? Nah, untuk di sini saya masukkan tabel dokter. Barangkali Bapak Ibu mau menggunakan misalkan tabel underscore nama Bapak Ibu itu bisa ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk nama tabel ataupun nama database itu bebas ya ditentukan oleh Bapak Ibu. Tujuannya supaya ingat ya, mudah diingat sehingga nanti untuk menghubungkan antara satu field dengan field lainnya itu akan lebih mudah ketika ingat. Kenapa?
Kalau misalkan salah memasukkan nama tabel saja, itu akan error ya pada sistemnya. Yang mana setelah create tabel dokter kita buka, jadi di sini nanti ditentukan field-fieldnya ya, kolom-kolomnya ya. Jadi untuk merekam data dokter, itu data apa saja yang dimasukkan. Berarti ada ID dokter, nama dokter, alamat, tanggal lahir, nomor HP spesialis, waktu kerja, primary key ya, primary key. Maka di sana nanti juga disertakan dengan tipe datanya. Tipe datanya di sini integer ya. Tipe datanya integer karena ID dokter ini biasanya menggunakan angka saja ya, angka pasti. Misalkan 001 kayak gitu ya. Di sini panjang string, jadi banyak digitnya ya, panjang stringnya ya Bapak Ibu ya. Untuk panjang digitnya adalah 3. Berarti nanti dokter ini ketika dimasukkan 4 digit tidak akan bisa karena di sini sudah ditentukan bahwa tipenya integer dengan panjang string 3. Kemudian nama dokter, di sini ada varchar. Varchar sendiri ini berbeda dengan integer ya. Kalau varchar ini bisa huruf, bisa angka, yang dimana ini digunakan untuk penulisan teks panjang. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan inputannya itu berupa huruf dan angka, sebaiknya menggunakan varchar. Dengan panjang string, jadi panjang digit yang bisa diisikan pada nama dokter, ini adalah 30 angka ya, ataupun 30 huruf. Jadi hanya 30 digit saja. Kemudian alamat dokter pakai varchar. Ini kan biasanya panjang ya. Kalau alamat kan RT, RW, kelurahan, kecamatan, kode pos. Jadi penggunaan varchar dengan panjang string 100. Kenapa 100? Karena kalau alamat itu biasanya panjang ya Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan sekiranya teksnya panjang, ini bisa ya diatur untuk panjang stringnya, baik 3, 30, 10 ini ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian tanggal lahir di sini date ya. Kalau date sendiri ya Bapak Ibu ya, itu tidak ada panjang string. Biasanya formatnya adalah tahun, bulan, tanggal. Terus ada nomor HP dokter ya. Misalkan di sini nomor HP. Tipenya varchar ya. Varchar dengan panjang stringnya adalah 15. Kemudian spesialis, spesialis apa dokternya? Di sini juga varchar dengan panjang string 15. Waktu kerja varchar dengan panjang string 10. Kemudian setelah semua field atau kolomnya ditentukan, selanjutnya kita tentukan primary key. Primary key itu adalah kumpulan apa namanya field atau kolom yang dapat membedakan data satu dengan data lainnya antar baris di dalam tabel. Contohnya ya Bapak Ibu, kalau primary key ini adalah ketika Bapak Ibu misalkan mau menyimpan data mahasiswa. Data mahasiswa itu kan biasanya terdiri dari apa? NPM, nama ya. NPM, nama, alamat, terus kemudian apa namanya prodi ya. Dari data-data NPM, nama, prodi, itu yang membedakan apa antara mahasiswa satu dengan lainnya, yaitu NPM ya, atau NIM, nomor induk mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa, yang dimana biasanya antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu akan berbeda. Untuk tabel dokter, di sini yang digunakan sebagai primary key adalah ID dokter. Kenapa? Pasti ID masing-masing dokter itu berbeda. Kalau barang itu biasanya kode barang. Kalau misalkan ini buku ya di perpustakaan, kode buku. Ya biasanya kode ini setiap satu item memiliki nomor yang berbeda atau nilai yang berbeda, sehingga ID kode itu biasanya digunakan sebagai primary key. Jadi ditentukan primary key-nya adalah ID dokter, kemudian kurung tutup kita enter, maka nanti query oke. Kalau ada notifikasi query oke, ini berarti database yang dibuat, tabel yang sudah dibuat itu benar ya. Terus selanjutnya hasil create-nya akan seperti ini ya, setelah dimasukkan ya Bapak Ibu. Nanti akan query oke ya ketika ditampilkan, berarti pada tabel di rumah sakit Lina itu ada tabel dokter. Nah, kemudian nanti ya di latihan itu selain membuat tabel dokter, ada tabel-tabel lainnya, tabel administrator, jadi sudah ditentukan ya Bapak Ibu ya.
kemudian tabel dokter admin, tabel pasien dokter, kemudian tabel daftar, kemudian ada juga tabel pasien. Jadi 5 tabel lagi yang harus dibuat setelah tabel dokter. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, saya ini ya, saya praktekkan ya supaya lebih paham. Oke, tolong diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Di sini kan sudah membuat tabel ya, membuat database ya rumah sakit satu. Maka di sini kita bisa kita harus milih dulu database mana yang mau dipakai. Cara menentukannya adalah use ya. Use kita tentukan ya use apa namanya? Bentar. Use database yang digunakan. Berarti di sini use rumah sakit satu. Ya, kita gunakan rumah sakit satu. Nah, database change berarti sudah terpilih ya di sini berarti rumah sakit satu. Misalkan coba kita show table ya, tables. Jadi kita lihat tabel apa saja sih yang ada di rumah sakit satu. Ternyata empty ya karena kita belum membuat tabel. Maka kita perlu membuat tabel terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bikin tabel terlebih dahulu dengan cara create ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung ya bikin create create table. Misalkan table apa? Kita buat table dokter ya. Kita buat table dokter. Bisa dilihat ya di materi pengayaan ya, sambil mendengarkan penjelasan saya, kita buat dulu table dokter. Bentar-bentar. Nah, error itu. Kita create. Oke, kita buat dulu tabelnya ya. Create table dokter ya. Create table dokter, selanjutnya kita kurung buka ya Bapak Ibu ya. Untuk tabel dokter yang akan dimasukkan tuh apa aja? Bentar saya lihat dulu di materi ya. Oke, berarti pertama ID dokter ya, ID dokter. Kemudian tipe datanya apa? Di sana menggunakan integer dengan panjang string 3 koma. Kemudian nama dokter. Untuk nama dokter menggunakan tipe data varchar dengan panjang stringnya 30. Oke, enter. Selain nama dokter, ada apa lagi sih? Alamat dokter, alamat dokter ya. Alamat dokternya varchar dengan panjang stringnya 100. Kemudian selain alamat tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal lahir di sini pakai date ya. Jadi tidak ada panjang string karena sudah ada formatnya. Setelah tanggal lahir nomor HP, nomor HP dengan tipe datanya varchar ya, dengan tipe data varchar, panjang stringnya adalah 15. Kemudian spesialis, dokternya spesialis apa? Kemudian varchar ya,
tipe datanya varchar dengan panjang string 15 diakhiri koma. Kemudian waktu kerja di sini varchar dengan panjang string 100. Kemudian setelah itu kita tentukan primary key. Primary key ya. Primary key-nya adalah ID dokter ya. Tadi sudah saya jelaskan kenapa ID dokter. Karena setiap dokter itu akan memiliki ID yang berbeda. Kenapa tidak pakai nama? Nama ya, Bapak Ibu pasti mengetahui ya dari sekolah atau di kerjaan. Nama itu bisa lebih dari suatu orang memiliki nama yang sama. Maka di sini pakai ID dokter. Kemudian setelah ID dokter ya, kita enter lagi, kita kurung tutup titik koma. Oke. Nah, di sini query oke. Jadi untuk dokter di sini ya, Bapak Ibu, apa namanya sudah jadi ya. Jadi tabel dokter sudah jadi dengan perintah berikut. Selanjutnya kita lihat show tables. Show tables ya, titik koma. Jadi di tabel rumah sakit satu itu ada tabel dokter. Kita lihat deskripsinya. Deskripsi dari dokter. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi di pada tabel dokter ini terdiri dari beberapa field ya, yaitu ID dokter, nama dokter, alamat, tanggal lahir, nomor HP, spesialis, waktu kerja dengan tipe data sekian dan lain sebagainya. Nah, ini proses pembuatan tabelnya selesai ya Bapak Ibu ya. Kita praktekkan menggunakan PHP MyAdmin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah tampilan PHP MyAdmin ya. Nah, ini adalah tampilan PHP MyAdmin. Nah, ini adalah tampilan PHP MyAdmin ya Bapak Ibu ya. Nah, pada PHP MyAdmin itu lebih mudah ya tampilannya seperti ini. Tampil ya Bapak Ibu ya. Tampil nggak? Tampil ya. Oke, pada PHP MyAdmin untuk pembuatan database itu lebih mudah. Ya, kita klik database, kemudian bisa kita create langsung di sini create database kita masukkan. Misalkan di sini kita buatnya rumah kecil aja semuanya ya, rumah sakit 2 ya. Kita create. Nah, tabelnya ini bisa langsung dibuat. Misalkan ya di rumah sakit 2 ini mau ada tabel, misalkan tabel dokter tadi ya, dokter. Tabel dokter ya. Di sini ada berapa kolom ya? Bentar saya lihat dulu tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Ya, berarti di sini buat 7 kolom. Read. Nah, di sini kan udah kelihatan ya ada 7 kolom. Pertama kita masukkan ID dokter ya. Tipe datanya integer, length atau value-nya adalah 3. 3 ya. Selanjutnya nama dokter. Tipenya adalah varchar dengan panjang stringnya 30. Terus apa tadi kan? Alamat ya, alamat dokter. Alamat dokter dengan tipe datanya adalah varchar, panjang stringnya adalah 100. Kemudian tanggal lahir, nomor handphone. Tanggal lahir ya, tanggal lahir. Di sini pakai date ya Bapak Ibu ya, pakai date.
tidak menggunakan range atau value. Kemudian setelah tanggal lahir, nomor HP ya, nomor HP. Nomor HP di sini pakai varchar juga ya. Pakai varchar dengan panjangnya 15, kemudian spesialis. Spesialis ya. Spesialis di sini sama ya varchar dengan panjang seringnya 15. Yang terakhir adalah waktu kerja. Waktu kerja. Waktu kerjanya ini juga sama ya, varchar dengan panjang stringnya 100. Ya. Ini sudah, tinggal kita save ya. Nah, ini adalah tabel yang terbentuk. Jadi lebih lebih mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi yang sebelumnya itu pakai CMD atau Common Prompt, kalau yang ini pakai PHP MyAdmin. Jadi Bapak Ibu nanti ya tinggal create database, buat tabelnya dengan cara diinputkan satu persatu seperti tadi. Sampai di sini bisa dipahami penjelasannya Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Ayo nggak apa-apa bertanya, mumpung tuh web. Biasanya kan online ya, online itu interaksinya terbatas. Barangkali Bapak Ibu ada yang ditanyakan ke saya ya, berkaitan materi basis data, silahkan, jangan sungkan. Sebagai tutor saya wajib yang memberikan pengarahan kepada Bapak Ibu. Walaupun memang kalau online itu terbatas ya, nanti insya Allah saya buatkan grup kelas. Ada yang ditanyakan, bisa dipahami materinya? Kalau misalkan malu ya pakai suara, bisa pakai chat. Bisa dipahami materinya? Sekali lagi saya tanyakan, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ya, kalau masih memperhatikan Bapak Ibu ya, kalau masih memperhatikan selanjutnya kita buatkan ya, kita buatkan, em, mohon diaktifkan ya sesuai peraturan, silakan diaktifkan video selama perkuliahan berlangsung ya Bapak Ibu ya. Mohon ditaati peraturannya, silakan diaktifkan videonya selama perkuliahan berlangsung. Oke, saya lanjutkan. Setelah kita membuat tabel dokter ya, selanjutnya terdapat 5 tabel lagi yang harus dibuat ya. Di sini untuk selanjutnya eh, untuk mempersingkat waktu ya, untuk tabel-tabel tadi, misalkan kita tambahkan create, 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 misalkan kita akan buat tabel pasien, pasien. Maka kita tentukan fieldnya apa saja untuk tabel pasien, ya. Untuk tabel pasien sendiri, di sana ada, bentar. Oke, untuk tabel pasien di sana cara menjadikan primary key oh nanti ada ya cara menjadikan primary key, nanti saya jelaskan step by step dulu ya supaya paham.
Jadi pertama-tama ya Bapak Ibu, terlebih dahulu Bapak Ibu harus membuat tabel-tabel ini dulu ya, membuat tabel-tabel ini dulu. Oke, kita coba ya, apa namanya, membuat tabel, di sini tabel pasien ya, tabel pasien. Jadi mana tabel pasien itu untuk fieldnya ada ID pasien. Jadi kita buatkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Karena ini praktek, mau tidak mau saya Bapak Ibu harus mendengarkan dan saya pun juga harus mempraktekkan supaya Bapak Ibu paham ya. Ya di sini ID pasien integer 3. Coba yang sudah itu sum ya dipraktekkan. ID pasien, kemudian nama pasien, varchar ya, varchar misalkan 30, varchar 30, alamat pasien, alamat pasien, varchar, varchar itu ini ya, tipe data ya. Varcharnya adalah misalkan varcharnya 100 alamat ya, koma, terus kemudian jenis kelamin INT 1. Jenis kelamin untuk tipe datanya integer, panjang stringnya 1, koma. Selanjutnya ditentukan primary key ya, primary key dari apa namanya? Primary key dari pasien ya. Di sini menggunakan ID pasien. ID pasien. Kemudian kita enter kurung tutup titik koma. Nah, ini berhasil. Maka kita show tables. Nah, jadi ada 2 ya dari dokter ke pasien. Kalau menggunakan PHP My Admin seperti ini ya Bapak Ibu ya. PHP My Admin. Kalau untuk pembuatan tabelnya paham ya tadi yang saya praktekkan, nanti bisa dilihat lagi ya. Oke, saya praktekkan lagi satu lagi ya. Misalkan di rumah sakit 2 ya. Di rumah sakit 2, klik aja rumah sakit 2. Nah, kita bikin misalkan create tabel ya, create tabel. Misalkan tadi tabel pasien ya Bapak Ibu ya. Dengan banyak ininya adalah 4 kolom ya. Kita buat. Nah, nanti saya jelaskan ya sambil di sini. Berarti ada ID pasien. ID pasien tipenya integer, panjang stringnya 3. Kemudian nama pasien. Nama pasien ya. Terus kemudian di sini varchar, panjang stringnya 30. Jadi ya Bapak Ibu, panjang string ini perlu diperhatikan ya. Jangan sampai nanti ngetik nama kurang. Jadi kan pernah ya kejadian kita nginput misalkan nama Lina Listiani, terus ada 2 kata lagi ternyata nggak cukup. Nah itu tuh berkaitan dengan panjang string. Jadi panjang string sebaiknya perlu diperhatikan supaya nanti dalam penginput tidak terjadi kendala. Kendalanya apa? Tidak cukup untuk pengisiannya ya. Selanjutnya setelah nama pasien, selanjutnya adalah alamat. Ya, alamat. Alamat ya. Misalkan alamat pasien. Ya, alamat pasien di sini varchar ya. Dengan panjang string 100, kemudian jenis kelamin ya, jenis kelamin. Di sini integer, panjang stringnya 1. Nah, setelah selesai seperti ini scroll ke bawah, save. Setelah jadi ya Bapak Ibu, untuk menentukan primary key ya, tadi ada yang bertanya, untuk menentukan primary key itu seperti apa? Di sini kan sudah dibuatkan ya, kolom-kolomnya ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Untuk menentukan primary key-nya mana ya, tadi kalau di command prompt sudah ditentukan ya ID pasien. Kenapa ID pasien? Karena ID pasien antara satu pasien dengan pasien yang lain ini memiliki ID yang berbeda.
Sehingga di sini akan jadi primary key. Caranya klik more. Ya Bapak Ibu ya, klik more, kemudian primary key. Terus kita klik oke. Ya, ini adalah tuh, di sini akan muncul primary key. Paham ya Bapak Ibu ya? Terus misalkan kita buka tadi tabel dokter, ya, tabel dokter. Bentar. Ya, untuk struktur. Jadi Bapak Ibu ya, nanti ketika pengen lihat tampilan seperti ini, kliknya di struktur ya, kan ada browse struktur SQL ya. Untuk tampilan seperti tadi, Bapak Ibu bisa langsung ini, bisa langsung struktur ya, jadi kelihatan. Untuk dokter, tadi primary key-nya adalah ID dokter. Maka di sini klik more, pilih primary key. Oke, ya. Oke, kita praktekkan lagi akan membuat, jadi untuk kembali ke awal, klik aja di sini rumah sakit 2 ya. Rumah sakit 2, kita buatkan tabel lainnya. Tabel lain yang harus dibuat itu adalah dokter admin ya, supaya paham. Dokter admin. Dokter admin di sana ada 3 ya. Ada 3 kolom. Ada 3 kolom. Jadi kita ini berarti ID data. ID data dengan panjang string integer 3, panjang stringnya 3, tipe datanya integer, kemudian ID dokter integer juga 3, terus kemudian ID admin integer dengan panjang stringnya adalah 3. Setelah selesai, kita save. Ya. Untuk ID admin, primary key-nya adalah ID data. Jadi ID data ini kita jadikan primary ya. Oke, selesai. Kemudian 3 tabel lagi ya kita buatkan. Tabel selanjutnya adalah administrator. Ya, kita buat administrator. Bapak Ibu tolong diperhatikan ya supaya nanti tugasnya benar. Untuk administrator di sini field-nya adalah ada 3. Kita buat administrator ya, ID admin. ID admin, panjang stringnya 3 integer. Ya, integer panjang stringnya 3. Kemudian nama admin varchar. Kenapa varchar? Varchar itu bisa huruf, bisa angka, dan digunakan untuk teks panjang. Untuk panjangnya itu bisa ditentukan. Kalau integer ini panjangnya tetap. Kalau varchar ini bisa huruf, bisa angka berupa teks panjang. Dan ini biasanya digunakan untuk alamat, nama, ya, nomor handphone itu juga pakai varchar. Untuk nama admin di sini menggunakan panjang string 30. Jadi nanti untuk nama admin terdiri dari 30 digit yang bisa diisi, termasuk huruf dan spasi maupun simbol. Kemudian selanjutnya adalah waktu jaga. Waktu jaga. Waktu jaga di sini menggunakan varchar ya, varchar dengan panjang string 100. Kita save ya. Setelah di-save akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, tampilan seperti ini. Untuk melihat tampilan seperti ini, saya ulang lagi, lihatnya di struktur, bukan di browse ataupun SQL ya, di struktur. Nah, untuk tabel administrator yang menjadi primary key adalah ID admin. Jadi primary key, oke. Terus selanjutnya ya Bapak Ibu, kita buat tabel lagi. Kita klik rumah sakit 2 ya di samping. Kita buat tabel daftar. Daftar ya, belum ya. Tabel daftar. Tabel daftar terdiri dari 3 kolom ya. Kolom itu ya Bapak Ibu ya, atribut kalau di IRD ya. Jadi entitas akan jadi tabel, nama tabelnya. Atribut ini akan jadi field atau kolomnya ya. Ini tuh atribut ya kalau di IRD ya. Jadi di sini ada ID di daftar itu ada ID daftar.
kemudian tipenya integer dengan panjang string 3, kemudian ID pasien integer 3, kemudian ada ID admin integer 3 ya. Setelah selesai kita save. Dan kalau sudah di-save ya, nah tampilan seperti ini, kita tentukan primary key-nya. Primary key-nya adalah ID daftar. Oke, selesai. Kita buat satu lagi. Pasien dokter ya. Pasien dokter belum ya. Oke, kita klik di sini. Klik lagi biar kembali ke awal. Kita scroll ke bawah, table name. Kita buat tabel satu lagi, yaitu pasien dokter ya. Pasien dokter dengan banyaknya field atau atributnya itu adalah 5. Tok ya. Kita buat ID-nya ya. Di sana cuma disebutkan ID dengan integer, tipe integer di sini 3. Kalau misalkan kayak gini ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan nih ada kode barang itu kan biasanya huruf dan angka ya, itu bisa pakai varchar. Kalau misalkan angka semuanya itu bisa pakai integer ya. Terus kemudian ID dokter. ID dokter dengan panjang stringnya 3 integer juga ya. Terus kemudian ID pasien integer juga panjang stringnya 3. Kemudian waktu periksa dengan tipe datanya varchar waktu mohon maaf waktu ya berarti date. Kemudian selanjutnya adalah resep ya, resep dengan tipe datanya varchar dengan panjang stringnya 10. Maka kita okekan ya Bapak Ibu ya, save. Kita tunggu. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita tentukan primary key-nya. Primary key-nya adalah ID. Jadi di sini sudah terdapat 6 tabel ya Bapak Ibu ya, administrator ya. Jadi untuk rumah sakit itu ada administrator, daftar, dokter admin, pasien, dan pasien dokter ya. Selanjutnya kita kalau sudah dibuatkan tabelnya ya Bapak Ibu ya, selanjutnya kita ini, nah tabelnya kan sudah jadi ya, tabelnya sudah jadi ya. Untuk tabelnya sudah jadi. Seperti ini ya, nanti tampilannya saya tampilkan. Tapi pada tabel tersebut belum ada relasi. Jadi ya Bapak Ibu, relasi antar tabel itu dihubungkan oleh yang namanya foreign key. Jadi ya, foreign key itu adalah primary key dari tabel lain yang disertakan pada tabel lainnya yang bertujuan sebagai penghubung. Sebelum membuat relasi antar tabel, kita perlu melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu. Berikut field-field yang akan jadi foreign key. Pada tabel dokter admin ya, tabel dokter admin berarti di sini ya, dokter admin ini terdapat 2 foreign key yaitu ID dokter dan admin ya, dokter admin ya. Jadi pada dokter admin ini ada 2 foreign key yaitu ID dokter dan ID admin. ID dokter ini berasal dari tabel dokter. ID admin ini berasal dari tabel administrator. Berarti pada tabel dokter admin ini terdapat 2 foreign key. Jadi 2 foreign key ini berarti menghubungkan dari ID dokter menghubungkan dokter admin dengan dokter. ID admin ini menghubungkan tabel dokter admin dengan tabel administrator. Kemudian yang kedua adalah tabel daftar. Pada tabel daftar ya, pada tabel daftar terdapat foreign key yaitu ID pasien dan ID admin. Kita lihat tabel daftar ada ID pasien dan ID admin ya. ID pasien ini berasal dari tabel pasien sehingga menghubungkan tabel daftar dengan tabel pasien. Kemudian ID admin ini merupakan primary key dari tabel administrator. Jadi
Antara tabel daftar dengan tabel administrator ini terhubung melalui ID admin. Jadi ID admin di sini sebagai penghubung ya, yang disebut dengan foreign key. Kemudian yang ketiga adalah tabel pasien dokter. Tabel pasien dokter ya. Nah ini, tabel pasien dokter ini ada dua foreign key, ID dokter dan ID pasien. Sehingga ID dokter ini merupakan primary key dari tabel dokter ya yang disertakan ke tabel pasien. Sehingga ID dokter menghubungkan antara tabel dokter dengan tabel pasien dokter. Kemudian ID pasien ini merupakan primary key dari tabel pasien disertakan ke tabel pasien dokter yang bertujuan untuk menghubungkan antara tabel pasien dokter dengan tabel pasien ya Bapak Ibu ya. Jadi selanjutnya setelah menentukan primary key kita tentukan ini ya apa namanya foreign key-nya. Caranya seperti apa? Oke, kita praktekkan ya Bapak Ibu ya. Kita praktekkan sambil baca materi ya supaya paham. Tabel dokter admin ya. Pada tabel dokter admin ini terdapat ya pada struktur kita lihat terdapat dua foreign key yaitu ID dokter dan ID admin. Cara menentukan foreign key seperti apa? Tolong diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Berarti di sini ID dokter kita more ya klik more. Ini adalah index ya Bapak Ibu ya. Foreign key ini kalau di PHP My Admin adalah index. Kita oke kan, maka akan muncul item seperti ini. Terus pada ID admin ini sama juga ya. Kita kasih indeks. Kalau tadi kan primary key itu kan kunci utama ya. Kalau indeks ini adalah foreign key. Oke, selesai. Selanjutnya kita lihat di tabel daftar. Daftar ya, di tabel daftar. Kita lihat di strukturnya ya. Yang menjadi foreign key adalah ID pasien dan ID admin. Maka di sini kita tentukan ini adalah foreign key. ID pasien merupakan foreign key. Kita klik index. Oke. Kemudian pada ID admin, klik lagi more ya. Nanti kita tentukan indeks. Kenapa? Karena ID admin adalah foreign key pada tabel daftar. Selanjutnya, tabel pasien dokter. Nah, ini ya, kita klik. Kita lihatnya di struktur. Maka yang menjadi foreign key adalah ID dokter dan ID pasien. Maka ID dokter pada more ya, ini kita klik indeks. Ya, indeks ya. Kemudian pada ID pasien, ini sama, kita klik indeks. Nah, selesai. Ini adalah penentuan dari foreign key. Coba saya tanya Bapak Ibu, bisa dipahami untuk penentuan primary key dan foreign key sebelum masuk ke relasi tabel? Barangkali nanti saya ulangi kalau misalkan belum paham. Sok bisa pakai kamera langsung ngobrol atau bisa pakai chat. Bisa dipahami untuk penjelasan mengenai penentuan primary key dan foreign key? Jelas. Jelas? Jelas. Oke. Selanjutnya ya Bapak Ibu, setelah menentukan foreign key ya, kita akan menentukan yang namanya relasi tabel. Perlu diperhatikan ya. Soalnya ini berkaitan dengan tugas, jadi emang inisiatif saya menjelaskan ini supaya nanti tugasnya ada gambaran. Karena saya paham kuliah online itu berbeda dengan kuliah offline ya. Mungkin memang tersampaikan, tapi tidak seefektif kuliah offline. Sehingga kalau ada tuh web, maka saya berikan semaksimal mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya di sini ya. Setelah menentukan foreign key ya Bapak Ibu ya, selanjutnya kita akan membuat relasi ya, membuat relasi ya. Di sini di slide materi sudah saya jelaskan. Jadi untuk menentukan foreign key ini tinggal klik more, index ya, pilihnya index, kemudian oke ya, tadi yang sudah saya praktekkan. Selanjutnya kita akan membuat relasi ya. Cara membuat relasi itu adalah dengan cara create relationship ya. Create relationship yang dilakukan dengan cara klik designer ya. Langsung saja kita pada praktek ya. Kita
Tampil Bapak Ibu, takutnya nggak tampil ya. Bisa tampil semuanya? Nah, di sini Bapak Ibu klik saja rumah sakit 2 ya, rumah sakit 2. Oke. Kita klik desainer di sebelah sini. Kita klik desainer. Kita tunggu ya. Nah, ini adalah tampilan tabel-tabel yang sudah kita buat tadi ya, Bapak Ibu ya. Ini bisa diatur ya, nanti silakan dipindah-pindahkan bisa ya. Tabel admin, administrator, administrator, dokter admin, dokter admin, bentar ya. Dokter admin, kemudian administrator, administrator, daftar, dokter, dokter, pasien dokter, hmm, pasien dokter, dokter ya. Oke, di sini kita akan membuat relation ya Bapak Ibu ya. Klik designer, jadi muncul ini adalah tampilan tabel-tabel yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita klik yang sebelah sini ya, di pojok. Kita pilih create relationship ya, kita klik ya. Kita klik ya. Kita klik relationship ya di sini. Create relationship. Nah, bentar. Laki-laki kita pilih select reference. Misalkan tadi ya di dokter admin itu teh ada dua foreign key, dokter dan admin. Maka kita mulai dari ID dokter ya. Reference itu adalah primary key-nya ya. Berarti ID dokter dengan dokter kita pilih reference key-nya adalah ID dokter pada tabel dokter ya, ini adalah primary key. Selanjutnya setelah diklik ya, jadi diklik di ID dokter, selanjutnya select foreign key. Foreign key ini berarti di sini. Berarti ID dokter yang merupakan primary key dari dokter menjadi foreign key pada tabel dokter admin. So, ya. Di sini ya kalau muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu silahkan klik cascade ya. Cascade. Oke. Nah, seperti ini ya. Nggak apa-apa, acak-acakan emang gitu, acak-acakan ya. Untuk menampilkan garisnya, maka Bapak Ibu bisa klik ini, sugar relationship line. Tampil nggak? Oke. Memang seperti ini ya Bapak Ibu, kayak jadi jangan kaget. Ini mah emang acak-acakan harus disimpan dulu ya. Hmm. Nah, kan muncul tuh ya. Nah, antara dokter dengan dokter desain. Terus admin dokter dengan dokter ya Bapak Ibu ya, ini sudah kelihatan. Selanjutnya Bapak Ibu lihatnya di sini ya, nanti di materi. Bentar. Jadi untuk menentukannya di sini ya Bapak Ibu ya, tabel dokter, oh ada foreign-nya ini. Tadi tinggal dihubungkan ya. Saya kembali lagi ke PHP My Admin.
Oke, selanjutnya pada tabel daftar. Pada tabel daftar ya. Pada tabel daftar, ya daftar ini ya. Tabel daftar ini dengan pasien dan admin. Oke, di siniin. Ya, di tabel daftar terdapat dua foreign key ya. Yang ini nih. Foreign key itu kelihatan dari kayak tanda pagar warna biru. Ada pasien dan ada admin. Berarti di sini sama ya caranya kita create relationship ya. Kita pilih select reference key ya. Kita mulai dari ID pasien. ID pasien ini kan ini foreign key ya. Di sini primary key. Jadi kita pilihnya di sini dari tabel asal. Ini adalah reference berarti ID pasien. Select foreign key. Foreign key-nya adalah ID pasien yang ada pada daftar. Kemudian untuk create relation foreign key-nya di sini pilih cascade. Cascade, oke. Ya, seperti itu. Nah, nanti akan seperti ini ya Bapak Ibu ya. So, selalu acak-acakan ya. Bapak Ibu bisa dipahami materinya. Dan nanti untuk tugas itu juga seperti ini ya. Terus selanjutnya untuk eh bentar. Untuk ID admin ini juga menjadi foreign key pada tabel daftar. Maka kita hubungkan dengan tabel admin ya. Berarti sama caranya. Create relation, kita pilih ID admin berarti referensinya adalah foreign primary key dari tabel asal. Berarti ID admin yang ada pada tabel administrator. Kemudian kita hubungkan dengan foreign key-nya adalah ID admin. Ini caranya sama, klik cascade, cascade, oke. Selesai. Jadi untuk melihat hasil geserkan aja ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini pasien dengan nggak apa-apa nanti kita atur aja ya. Terus selanjutnya adalah pada tabel pasien dokter ya. Pasien dokter di sini nih. Tabel pasien dokter dengan tabel dokter dan pasien. Nah, tabel dokter adalah ini ya. Dalam tabel pasien dokter terdapat dua foreign key yaitu ID dokter dan ID pasien ya. ID dokter dan ID pasien. Maka untuk ID dokter di sini ya Bapak Ibu ya ini adalah primary key dari tabel dokter ya dari sini. Maka kita buat relasinya create relation. Kita pilih reference key-nya adalah ID dokter, foreign key-nya adalah ID dokter yang ada pada pasien dokter. Di sini sama kita klik cascade. Oke. Selanjutnya adalah ID admin ya, admin dengan tabel admin dengan daftar, admin dengan daftar ya di sini. Nanti kita rapihkan bareng-bareng ya. Memang seperti ini Bapak Ibu. Nah, admin dan dokter ya. Admin dan daftar ya. Di sini ada oh bukan bukan. Pasien admin, pasien admin udah. Berarti selanjutnya ada di tabel pasien dokter. Nah, di tabel pasien dokter ada ID dokter dan ID pasien. ID dokternya sudah. Selanjutnya kita buat relationnya adalah di ID pasien. Berarti kita cari tabel pasien. Ini adalah referensinya. Ini adalah foreign key-nya. Kita tentukan juga di sini ininya cascade, ini juga cascade ya. Oke, sudah jadi ya.
Nah, jadi nanti seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita coba susun ya supaya rapi ya. Dokter admin, dokter, dokter, administrator, kemudian pasien, pasien dokter, terus daftar pasien. Bentar ya teh, ID admin. Oh, udah. Oh, ini nih Bapak Ibu ya, belum nih. Dari dari ID admin, ID dokter, cascade, cascade, case. Nah, nanti berarti admin dokter. Bentar ya, kita atur dulu. Admin dokter, admin dokter, administrator, daftar, daftar, dokter, kemudian pasien dokter, dan pasien. Nah, Bapak Ibu, ini adalah apa namanya? Relasi tabel yang terbentuk ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan di sini dokter admin dengan tabel dokter admin dengan tabel dokter terhubung melalui ID dokter. Jadi ID dokter menjadi foreign key pada tabel admin. Kemudian antara administrator dengan admin ini akan terhubung melalui apa? Melalui ID admin sehingga ID admin dari tabel administrator ini menjadi foreign key ya pada tabel dokter admin. Kemudian dokter dengan dokter pasien ini terhubung melalui ID dokter. Berarti primary key dari dokter ini menjadi foreign key di pasien dokter. Begitupun lainnya ya, administrator dengan daftar. Berarti ID admin menjadi foreign key pada tabel daftar. Kemudian antara pasien dengan pasien dokter dengan pasien. Primary key dari tabel pasien yaitu ID pasien menjadi foreign key pada tabel dokter. Ini adalah apa namanya? Relasi yang terbentuk ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah selesai kita save ya. Kita save page. Kita tuliskan di sini relasi tabel tabel DB rumah sakit berapa tadi? Dua ya. Rumah sakit dua. Oke. Nah, ini terbentuk seperti ini Bapak Ibu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi nanti untuk tugas ya Bapak Ibu kurang lebih seperti ini. Coba saya lihat tugasnya. Bentar, saya lihat dulu tugasnya ya. Barangkali ada tambahan yang perlu saya tambahkan. Saya nggak mau ya Bapak Ibu nggak paham. Nah, tugas dua. Bentar saya lihat. 1 Desember.
Ya, tugasnya seperti ini Bapak Ibu. Oh, nah ini tugas. Udah kayak gitu. Jadi Bapak Ibu nanti dari GRD dibuat ke dalam database relasional ya. Bukan relasional, ke dalam MySQL. Jadi membuat data secara fisik ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk tampilan akhirnya adalah seperti ini. Ini adalah relasi tabelnya. Kemudian ini adalah tabel-tabel yang sudah dibuat dan ini rumah sakit 2 ini adalah databasenya. Jadi di rumah sakit 2 ini terdapat dari beberapa tabel ya, administrator sampai dengan pasien dokter. Ini mana tadi ya sudah kita tentukan field-fieldnya. Field itu adalah apa namanya? Atribut ya. Kemudian setelah dibuatkan tabel, kita tentukan primary key dan foreign key. Selanjutnya setelah ditentukan primary key dan foreign key, itu nanti foreign key dan primary key ini akan menjadi ya dasar pembuatan dari relasi tabel. Ini adalah relasi tabel yang terbentuk. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan kerjakan tugasnya seperti ini, dipresentasikan ya, harus ada video supaya nilainya bagus. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Materinya cukup dimengerti dengan mungkin ya keterbatasan tidak bisa langsung praktek karena belum ada SAM. Jadi saya ingatkan lagi, pertama harus apa namanya, install dulu SAM pipi. Kemudian setelah diinstal, start ya, aktifkan modul untuk apa namanya, modul untuk page dan MySQL itu harus sudah jalan. Jalan itu ditandai dengan background dari Apache dan SQL itu berwarna hijau. Kalau sudah jalan, Bapak Ibu bisa pakai Command Prompt, bisa pakai PHP My Admin ya. Jadi nanti ya Bapak Ibu, kalau misalkan sudah aktif ya, bentar-bentar. Ya, tampilannya kan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi untuk Apache dan MySQL ini harus aktif ya. Jadi klik start kalau sudah jalan, biasanya ada stop ya. Untuk PHP My Admin itu misalkan sudah aktif bisa langsung klik di admin nih. Klik aja adminnya. Kalau bisa udah keluar MySQL berarti SQL-nya sudah berjalan ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Ini adalah perintah untuk DDL ya, Data Definition Language. Kita masuk ke data manipulation language ya, data manipulation language. Kita gunakan materi yang ada di UT ya, supaya bentar, saya masukkan dulu ya. Oke, jadi untuk selanjutnya adalah di ML ya. Di ML itu banyak sekali perintahnya ya daripada DDL. Ada insert ya. Kemudian ada apa namanya, update, ada select ya. Perbedaannya coba kita praktekkan pada apa namanya, common prompt dulu ya. Pada common prompt ya, pada common prompt di sini berarti di sini kan sudah ada tabel ya, ada dokter, ada pasien. Kita lihat deskripsi ya, deskripsi di sini melihat field apa, deskripsi pasien itu seperti apa ya. Nah, coba kita masukkan untuk memasukkan ya perintah. Jadi DML itu ada insert, ada update, ada select. Insert itu untuk memasukkan data baru, misalkan insert ya. Insert into tabelnya apa? Misalkan tabel pasien ya. Tabel pasien. Tabel pasien dengan value atau isi dimulai dari sini.
dari ID pasien. Kan integer ya, misalkan ID pasiennya 1. Kemudian nama pasiennya ya, nama pasien ini varchar. Kalau varchar itu harus pakai petik ya. Misalkan Yunita Rahayu. Kita kasih petik 2 lagi, koma. Selanjutnya kita masukkan value untuk alamat pasien. Misalkan value untuk alamat pasiennya ini adalah Jakarta, Jawa Barat. Ya, misalkan Jakarta, Jawa Barat, koma. Setelah alamat sudah masuk, jenis kelamin. Di sini diidentifikasi integer itu 1 ya. Contohnya misalkan perempuan 1, laki-laki 2. Berarti karena ini perempuan, kita beri angka 1. Klik, masukkan. Di sini berarti query oke. Jadi satu row ini sudah terisi. Berarti untuk ID pasien 1, nama pasiennya Yunita, alamatnya Jakarta, jenis kelamin 1. Untuk melihatnya pakai apa? Pakai yang namanya select. Select bintang from ya, from pasien. Nah, maka muncul di sini ya, ID pasien 1, nama pasien Yunita Rahayu, alamat pasien Jakarta, jenis kelamin 1. Kita coba insert satu lagi. Insert. Insert. Ya. Into. Tabelnya adalah tabel pasien. Kemudian value isinya apa saja. Karena di sini sudah 1, jangan nanti masukin 1 lagi. Nanti akan error. Berarti 2. Namanya misalkan Bobi ya, Bobi Raharja misalkan. Bobi Raharja, kemudian alamatnya ada di misalkan Surabaya, Jawa Timur, koma ya. Terus masukkan jenis kelamin. Tadi kan 1 perempuan ya Bapak Ibu ya, berarti nanti 2 ya laki-laki. Kurung tutup titik. Nah, sudah query oke, berarti sudah oke. Kita lihat isi yang kita inputkan select bintang from pasien titik koma. Nah, di sini sudah terisi 2 data. Selain select dan insert ada perintah update. Update itu untuk apa? Untuk mengubah isi di dalam tabel. Misalkan update ya, update dari tabel apa? Misalkan dari tabel pasien. Ya, dari tabel pasien. Set nama yang set ya. Di sini set itu perintah ya, set yang akan diubah adalah misalkan apa ya? Nama. Ya, nama pasien. Nama pasiennya siapa? Sama dengan petik ya, namanya misalkan Yunita, harusnya Yunita Wulandari, benarnya itu Wulandari ya, di sana Rahayu, makanya kita ganti Wulandari, yang akan kita rubah adalah Yunita Wulandari ya. Kemudian where, yang dimana untuk primary key-nya apa? ID pasien. ID pasiennya sama dengan berapa kalau unitas 1 ya. 1, maka kita selanjutnya pasiennya 1, maka kita titik koma. Nah, ya, berarti row match 1, change 1, warning 0. Berarti sudah oke ya, query oke. Kita lihat hasilnya. Select bintang from pasien. Kita lihat. Bisa dilihat ya, yang sebelumnya Yunita Rahayu, karena di sini ada perintah update pasien, set namanya adalah Yunita, ya harusnya Yunita Rahayu, yang akan diubah, set yang akan diubah adalah nama pasien Yunita Wulandari dengan primary key 1. Maka hasilnya Yunita Rahayu ini terada menjadi Yunita Wulandari. Seperti itu ya teman Bapak Ibu ya. Kurang lebih untuk D apa namanya? Ini DML ya, DML. Materinya suka dipelajari nggak Bapak Ibu? Kata saya lengkap dari UT, sangat lengkap kalau menurut saya ya. Oke, kita sekarang cobanya di MySQL ya Bapak Ibu ya. Kita coba inputkan di MySQL.
Oke, di rumah sakit 2 ya, di rumah sakit 2. Di administrator. Oke, kita masuk dari sini ya, insert. Misalkan jangan select dulu, kita insert ya di sini. Insert ya. Insert, kita insert. Kemudian yang akan kita masukkan adalah dokter ya, misalkan dokter, dokter. Kemudian, bentar Bapak Ibu ya, saya mau balas WA dulu ya. Insert, oh mohon maaf, into ya tadi ya, into itu jadi akan dimasukkan ke tabel dokter ya, ke tabel dokter ya. Insert into dokter ya. Kemudian, oh di sini nih ada tuh insert ya. Nah, ini bisa langsung dimasuk-masukkan ya. Tabelnya yang mana? Kita lihat. Nah, di sini ya. Di administrator, kita bisa langsung di sini insert. Nah, kita masukkan ya. Misalkan ID adminnya satu ya. Nama adminnya, misalkan Lina Listiani. Waktu jagana seberaja, misalkan 345. Ini bisa langsung kita go. Ya, kita lihat di apa tadi? Oke, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa dipahami? Jadi saya review dari awal ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kita mengoperasikan MySQL itu bisa menggunakan dua cara ya. Tapi langkah awal yang perlu kita jalankan adalah mengaktifkan modul yang ada pada SAMPP, yaitu modul Apache dan SQL. Selanjutnya kita bisa membukanya menggunakan Command Prompt ataupun bisa langsung menggunakannya pada PHP MyAdmin. Yang dimana kalau untuk Command Prompt ini perintahnya berbasis teks ya. Kalau untuk PHP MyAdmin itu juga ada ya perintah teks yaitu melalui SQL di sini ya Bapak Ibu ya. Bisa. Tapi juga bisa langsung klik-klik ya, misalkan daftar ya. Contohnya tadi di rumah sakit kita mau nambah tabel, langsung kita tambahkan saja itu juga bisa. Jadi seperti itu. Untuk materi hari ini bisa dipahami Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri sesi web hari ini? Bu, izin bertanya. Ya, Bapak mohon maaf suaranya Untuk kecil banget Pak. Bisa lebih diperjelas ya, Pak, mangga. Silahkan. terdengar Bu. Ya, sudah lumayan Pak. Gimana Pak? Ya, saya coba install yang XAM itu cuman masih ada kendala. Di SQL Jadi saya bukan? nggak bisa ikut. Ya, Ya nanti saya kira gini ya Pak. Habis ini saya buatkan grup ya. Nanti silahkan bertanya di sana. Nanti ada video-video yang akan saya lampirkan untuk memperbaiki supaya SQL-nya tidak apa namanya SQL-nya tidak error ya. Nanti habis oke. ini nanti silahkan ini Pak coba ya bentar. Ada linknya ya. Bentar saya kirim di teks ya supaya saya nggak lupa. Ada Pak cara memperbaikinya banyak tapi menurut saya yang lebih efektif tuh yang ini. Bentar. Tunggu 2 menit, Pak.
Saya kasih linknya ya. Saya pas awal-awal belajar itu juga pusing, Pak. Banyak error. Ya, bentar. Hmm. Selebihnya ada yang ditanyakan lagi nggak sebelum ini? Sebelum ini sambil saya cari ya linknya. Ada yang ditanyakan lagi nggak, Pak Aditya? Barangkali sok, silahkan. Ya. Kalau saya cukup Bu, kalau enggak barangkali ada yang lain. Pak Yusuf, itu Bu Asprila atau Pak Asprila mah nggak? Ini kenapa nggak ada yang bertanya mumpung tuweb? Ih, orang mana Pak Aditya? Saya asli orang Majalengka Bu. Oh Majalengka, ya, atau iyanya. Saya Tasik Pak. Jadi Oh di masih Tasik Bu. se-Jawa Barat ya. Asli Solo Ya, saya ya. Tapi tinggal sama suami di mana? Di Tasik. Sundang apa Tasik ini. Majalengka itu Pak? Majalengka Sunda ya, tapi saya sekarang posisi juga di Pangandaran Bu, nggak jauh Oh dari Tasik Pangandaran Bu. tuh cakep tuh, Pak. Kami Ya, mah di Tasik Pak. Mampir ke Tasik Kak Abi. ya. Sebentar Pak, ini ada satu yang saya suka ini penjelasannya lengkap. Jadi apa namanya? Bentar. Pokoknya jangan ganti port ya Pak, mending jangan pokoknya jangan kalau misalkan SQL error, saran saya jangan ganti port. Pakai cara ini aja bentar. Saya pastikan dulu ya. Nah, yang ini nih. Mangga Pak, dicoba ya. Tuh linknya sudah ada di chat. Barangkali yang lain ada yang ditanyakan. Pak Yusuf, Pak Asprila, Pak Yusuf mah tadi mah aktif dah. Pak Asprila mah kurang tahu. Bu Asprila atau Pak Asprila. Sudah Pak ada linknya? Ya Bu, sudah ada. Oke, Terima nanti kasih. dipelajari ya Pak. Nanti saya bikinkan Baik, grup supaya nanti kan tugasnya ada dua lagi ya, di tugas 2 sama 3. Tuh web juga masih ada satu kali lagi ya. Semoga ya kita walaupun online masih bisa berkomunikasi dengan baik supaya materinya tersampaikan dengan baik juga. Baik, tidak ada pertanyaan lagi Pak? cukup Bu. Cukup, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, materi hari ini mungkin saya cukupkan ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir di hari Minggu ya. Mohon maaf di detik-detik terakhir. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa dimengerti. Nanti untuk tugas bisa dilihat ya step by step-nya melalui video yang akan saya bagikan. Semoga sehat selalu dan lancar perkuliahannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.